Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih bersama saya, Bu Mai, yang akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah amin. Ya, kali ini seperti yang saya jelaskan kemarin, saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalian kemarin sudah membuat peta konsep tentang sejarah Nabi Muhammad dari mulai peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir atau menjelang Nabi Muhammad lahir sampai pada dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nah, sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan melalui video ini. Silahkan disimak sambil dibuka buku catatannya dan peta konsep yang kemarin. Jika belum ada, silahkan dilengkapi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin di antara kalian banyak sekali yang salah penempatan tentang menjelang kelahiran dan peristiwa kelahiran. Begitu, banyak yang keliru. Nah, saya jelaskan peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad tentang kondisi masyarakat Mekah. Nah, kondisi masyarakat Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka dalam keadaan jahiliyah. Kata jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, kemudian dalam syariat Islam memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Jadi mereka itu tidak tahu petunjuk dari Tuhan. Seperti itu. Masyarakat saat itu tidak memiliki nabi, tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki ideologi agama, dan tidak mempunyai tokoh-tokoh besar seperti kiai, ustadz yang bisa membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi mereka hatinya seperti tertutup, seperti itu. Kemudian masyarakat Mekah itu terpecah menjadi banyak suku-suku. Nah, masing-masing suku memiliki seorang pemimpin untuk menentukan peperangan atau pembagian rampasan perang dan pertempuran tertentu. Jadi masyarakat Mekah dulu sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit ada pertempuran seperti itu. Kemudian sebagian besar masyarakatnya berkarakter keras, suka mabuk-mabukan, suka berjudi, kemudian merajalelanya praktek perbudakan. Itu masyarakat Mekah pada zaman dahulu seperti itu yang disebut jahiliyah. Kemudian mengenai kepercayaan, mereka menganut banyak Tuhan. Jadi ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan. Kemudian mereka mempercayai roh-roh nenek moyang. Pohon-pohon besar dianggap berkeramat, seperti itu. Mungkin kalau sekarang itu, kalau kalian masih melihat ada sesajen-sesajen yang ada di perempatan atau ada di bawah pohon-pohon besar. Itu sedikit gambaran masyarakat Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hadir atau lahir. Kemudian kondisi menjelang kelahiran Nabi Muhammad juga, ini ada peristiwa penting anak-anak. Peristiwa kenapa kok tahun kelahirannya Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah? Asal mulanya adalah ada gubernur dari Nasrani. Nah, tentara Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha dari kerajaan Nasrani di Abisinia. Beliau memimpin masyarakat Nasrani untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebelum Ka'bah itu hancur, mereka sudah hancur duluan. Nah, kenapa tadi disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha dan pasukannya ini mengendarai gajah untuk menyerang Ka'bah. Diabadikan di dalam Quran surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Sadaqallahul itu tadi adalah penyerangan pasukan bergajah, itu diabadikan di dalam Quran surat Al-Fil. Nanti kalian bisa buka dan pelajari sendiri-sendiri. Nah, Raja Abraha dihancurkan oleh burung ababil. Dengan apa? Dengan batu. Jadi burung ababil itu, burung yang kecil-kecil, mengambil batu dari neraka. Mereka ambil batu dan melemparkan kepada Raja Abraha dan para pasukannya. Jadi mereka sudah mati dengan batu dari neraka. Nah, itu anak-anak kondisi masyarakat Mekah dan penyerangan Ka'bah menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Itu kita masuk poin yang kedua, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan yatim. Ketika usia kandungan ibunya, Ibu Siti Aminah 2 bulan, itu ayahnya Abdullah sudah wafat, meninggalkan ibunda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi, pada hari Senin ya. Nah, hari dan tanggal Nabi Muhammad lahir ini sama dengan hari dan tanggal di mana Nabi Muhammad juga wafat. Begitu. Maaf, tadi ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad kira-kira 7 bulan di dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, Nabi Muhammad itu diberi nama Kutsam oleh kakeknya, tetapi oleh ibunya diganti dengan nama Muhammad yang artinya terpuji, karena Ibu Aminah bermimpi bahwa diperintahkan oleh Allah memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, seperti itu. Kita berlanjut ke masa pengasuhan. Nah, di masa pengasuhan ini kebiasaan masyarakat Mekah menitipkan anaknya kepada orang wanita dari dusun padang pasir, yaitu wanita badiah, agar terhindar dari penyakit-penyakit kota dan supaya bayi-bayi itu berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Nah, sama seperti masyarakat Mekah pada umumnya, Ibu Siti Aminah juga menitipkan Nabi Muhammad SAW kepada seorang perempuan baik yang bernama Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah Sa'diyah sampai berumur 5 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, 5 tahun diserahkan kembali kepada Ibu Aminah. Nah, kemudian pada usia 6 tahun ibunya mengajak ke Madinah untuk berziarah kepada makam ayahnya. Tetapi belum sampai di makam ayahnya, Bu Aminah mengalami sakit dan kemudian meninggallah Ibu Aminah dalam perjalanan dan Nabi Muhammad yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad ditemani oleh Ummu Aiman, yaitu budak yang ikut oleh Ibu Aminah sudah sejak lama. Beliau setia menemani Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Ketika kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang mengajarkan Nabi Muhammad untuk menggembala kambing dan berdagang sampai ke negeri Syam. Itu adalah masa pengasuhannya Nabi Muhammad. Yang keempat adalah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad mengalami pertumbuhan badan yang sangat cepat.
pada usia 5 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Bayangkan saja, kalau bayi-bayi yang zaman sekarang itu di atas 9 bulan baru bisa berjalan. 9 bulan itu sudah sangat cepat. Apalagi bayangkan saja, Nabi Muhammad usia 5 bulan sudah bisa berjalan. Kemudian usia 9 bulan sudah bisa berbicara dengan lancar. Pada usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anaknya Halimatus Sa'diyah menggembala kambing. Yang kedua, anak-anak Halimah saling mendengar suara yang memberikan salam kepada Nabi Muhammad, padahal mereka tidak tahu siapa itu, tidak terlihat. Yang ketiga, anak Halimah yang bernama Dimroh pernah melihat Muhammad didatangi 2 orang malaikat, kemudian membelah dadanya untuk diisi dengan air suci yang dibawanya. Jadi dadanya Nabi Muhammad itu pernah dibelah oleh malaikat. Tapi luka tidak, karena beliau adalah orang yang terpilih, orang yang istimewa. Beda dengan kita. Kalau kita dibelah, kita operasi saja, itu rasanya sangat sakit sekali. Apalagi dibelah dadanya, kemudian dimasuki sesuatu ke dalam dada. Itu adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Yang keempat, ketika berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Rombongan mereka dinaungi oleh awan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kepanasan, tidak kehujanan, anak-anak. Kemudian awan yang memayungi Nabi Muhammad menarik perhatian seorang pendeta Kristen yang bernama Buhairo, yang kemudian ia bertemu dan meyakini Muhammad kelak sebagai calon Rasul terakhir dan berpesan kepada Abu Thalib agar hati-hati untuk menjaga keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, itulah tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad, terdapat banyak sekali keistimewaannya. Yang kelima yaitu masa muda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berusia 15 tahun beliau sudah ikut dalam perang Fijar, peperangan antara suku Arab yang dikenal dengan Fijar. Nah, beliau di situ membentuk komite perdamaian ketika berusia 20 tahun dan beliau yang memprakarsai komite perdamaian itu bernama Hiful Fudul. Nah, beliau terkenal dengan orang yang terpercaya karena kejujurannya, maka dari itu beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang janda yang kaya berusia 40 tahun. Nah, kemudian di usia yang ke-40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kita lanjut ke turunnya wahyu pertama. Turunnya wahyu pertama, kebanyakan masyarakat memperingatinya sebagai nuzul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Ketika beliau berkhalwat ke Gua Hiro atau menyendiri di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril yang kemudian membawa wahyu dari Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi wahyu pertama Nabi Muhammad yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Tetapi Nabi Muhammad itu ummi, anak-anak. Ummi itu berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Inilah yang sesungguhnya Nabi Muhammad bisa menjaga keasliannya Al-Quran. Jadi tidak ditambah-tambahi oleh Nabi Muhammad atau dikurang-kurangi oleh Nabi Muhammad. Karena beliau itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lalu bagaimana cara menulis Al-Quran yang ada pada saat ini? Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menuliskan. Jadi Nabi Muhammad yang berkata, menyampaikan wahyu, kemudian yang menulis adalah para sahabatnya, begitu. Setelah menerima wahyu itu, kemudian
Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, sehingga Nabi Muhammad gemetar seperti meriang, minta diselimuti oleh istrinya. Dan beliau sampai tertidur. Kemudian istrinya Siti Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal untuk menceritakan apa yang terjadi yang dialami oleh suaminya. Kemudian Waraqah menceritakan kalau yang dialami oleh Nabi Muhammad tersebut adalah sesungguhnya telah datang kepada Muhammad Namus Akbar, yaitu petunjuk yang maha besar, sebagaimana hal ini pernah datang ke Nabi Musa. Dia sesungguhnya akan menjadi nabi bagi umat kita, dan katakanlah kepadanya, hendaknya tetap tenang. Meskipun Khadijah sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi Rasul, tetapi beliau tidak serta-merta langsung berdakwah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak serta-merta langsung berdakwah kalau seperti sekarang itu berdiri di depan mimbar, tidak. Beliau melakukan dakwah itu secara bertahap. Yang pertama yaitu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru yang kedua melakukan dakwah secara terang-terangan. Sesuai dengan wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul adzim. Itu wahyu yang kedua Nabi Muhammad, Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Beliau melakukan dakwah yang pertama di rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Khuzumi. Dakwah yang dilakukan Rasulullah ini semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak pengikutnya. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad yang pertama disebut as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman, disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Seperti itu. Itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah secara terang-terangan setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Shadaqallahul adzim. Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. Nah, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dan orang-orang kafir Quraisy tidak begitu saja menerima dakwah oleh Nabi Muhammad, tetapi justru mereka menentang keras dakwah Nabi Muhammad. Tokoh yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad yaitu pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Bahkan penentangan ini dilakukan dengan cara yang halus sampai dengan cara yang paling kasar, sampai ancaman ingin membunuh Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, yang terakhir anak-anak, Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul, beliau memiliki tugas utama, yaitu memberikan penerangan kepada umatnya. Bahwa beliau itu diutus oleh Allah tidak untuk satu golongan tertentu, tapi untuk semua golongan manusia dan bangsa. Itulah mengapa pada sampai saat ini, walaupun Rasulullah SAW telah wafat, kita masih menganut ajarannya. Ini ajaran yang akan kita bawa sampai kita nanti sudah tidak ada, dan kita memiliki tujuan kita semua agar masuk surga semuanya. Amin. Untuk itu anak-anak, silakan sejarah Nabi Muhammad ini kalian pelajari, kalian teladani untuk mendapatkan surganya Allah, insya Allah. Amin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan bisa japri saya atau
bisa kalian tanyakan nanti ketika saya mengajar di kelas. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.